Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bini Marjayanto selaku fasilitator kelas 18 dan kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 3 akan melakukan praktek coaching yang mana nanti saya menjadi coach dan Ibu Herlina menjadi coaching. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Ibu. Ada apa nih Ibu ke kantor saya? Iya Pak, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bapak Marian. Apakah Bapak Marian tidak keberatan jika kita mengobrol pada hari ini? Dan kemungkinan membutuhkan waktu yang agak lama. Kira-kira saya mengganggu Bapak tidak? Oh, tentu tidak Bu. Tidak mengganggu sama sekali. Kebetulan sekarang masih jam istirahat. Bagaimana nih Bu? Ada yang bisa saya bantu? Oke, baiklah Pak. Kalau begitu kita mengobrolnya di sini saja ya Pak, di ruangan Bapak. Baik Bu. Gimana Bu? Kelihatannya ada sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan. Kira-kira apa tujuan dari bincang-bincang kita hari ini? Jadi begini Pak, saya sedang bingung dengan kondisi kelas saya Pak. Loh, kok bingung? Kenapa Bu? Apa yang Ibu Herlina bingungkan? Memangnya ada apa nih dengan kelasnya Ibu Herlina? Jadi sebenarnya ini Pak, saya tidak enak cerita sama Bapak karena nanti saya dikira tidak bisa ngajar lah, tidak bisa melatih dari anak itulah karena ada beberapa kesibukan yang sedang saya jalani saat ini Pak. Tidak apa-apa Bu, ayo silahkan cerita saja. Saya siap menjadi pendengar yang baik kok. Silahkan cerita Bu. Ya baik Bapak, jadi begini Pak, di kelas saya itu kan masih ada murid yang belum bisa membaca Pak. Padahal dia itu sudah kelas 3 dan dia itu juga kepercayaan dirinya itu kurang. Di saat disuruh maju ke depan kelas dia itu malu-malu terus. Apalagi kalau misalkan disuruh nyanyi ke depan tuh dia itu tidak punya kepercayaan diri dan juga tidak aktif Pak orangnya. Sudah kelas 3 tapi belum bisa membaca ya Bu. Kira-kira nih kenapa bisa terjadi hal seperti itu Bu? Faktor apa sih yang menyebabkan kira-kira? Kenapa dia itu sampai saat ini belum bisa membaca? Ya, kemungkinan itu ya Pak, dia itu kan dulu lulus TK-nya waktu zaman corona. Jadi di waktu corona itu jarang Pak ada pembelajaran tatap muka. Jadi semua anak TK itu Pak dinyatakan lulus begitu saja. Terus tuh di kelas 1 dia pun tetap belum bisa membaca. Akhirnya dia itu tidak naik kelas Pak. Tetap aja masih di kelas 1. Nah, setelah itu kan ini sudah sampai di kelas 3 dia juga tetap tidak bisa membaca Pak. Jadi kan saya tidak mungkin nih Pak, tidak menaikkan dia ke kelas 4, takutnya nanti di kelas 6 umurnya sudah bertambah. Jadi kan itu nanti bisa jadi masalah Pak. Oh, tahu saya. Yang tinggal kelas pada waktu itu ya Bu? Iya Pak. Jadi sampai sekarang anak itu masih belum bisa membaca ya Bu? Apakah Ibu Herlina sudah menghubungi orang tuanya? Kalau orang tuanya itu sudah Pak, sudah beberapa kali saya menghubunginya, tapi orang tuanya itu sibuk bekerja, jadi yang menemani dia belajar itu cuma kakaknya saja. Kalau tidak salah, saudaranya pun juga banyak Pak, 3 atau sampai 4 orang gitu rasanya. Jadi dia itu kurang perhatian dari orang tuanya, otomatis dengan saudara yang banyak, jadi orang tuanya itu tidak bisa memanajemennya dan orang tuanya itu pun hanya sibuk bekerja dan tidak mementingkan perkembangan anaknya itu seperti apa, Pak. Oke Bu, jadi mulai dari TK sampai kelas 3 belum ada perkembangan dalam membaca ya Bu. Kalau seumpama kita gambarkan dari skala 1 sampai 10, angka 1 belum ada usaha sama sekali dalam mencapai tujuan dari Ibu Herlina, dan angka 10 sudah ada usaha yang maksimal. Kira-kira nih di mana posisi Bu saat ini untuk mencapai tujuan Ibu yang harapan tersebut? Nah, itu Pak, kalau dari angka 1 sampai 10 sepertinya sekarang saya itu masih di angka 5 Pak. Jadi sebenarnya di awal itu saya juga sudah berusaha mengajari dia membaca, menulis pada waktu istirahat. Tapi lama-kelamaan anaknya itu sulit karena dia itu merasa waktu istirahatnya itu terpotong karena belajar membaca dengan saya. Jadi sekarang saya menjadi sangat putus asa, Pak. Oke, baik. Jadi kalau menurut Ibu Herlina dari 1 sampai 10,
masih di angka 5 ya Bu. Memangnya Ibu menginginkan berada pada skala berapa dalam pencapaian tujuan ini? Sebenarnya saya ingin di angka 8 atau 9, Pak. Jadi dari angka 5 ke angka 8 atau 9 membutuhkan tambahan agak banyak ya Bu ya. Dan Ibu harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan angkanya. Lalu Bu, untuk peningkatan skala itu apakah ada hambatan yang kira-kira menghalangi Ibu Herlina atau gangguan apa kira-kira yang menghalangi untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Kalau untuk hambatan itu, saya ini membutuhkan waktu yang banyak Pak sebenarnya untuk mengajari anak itu, dan tugas sekolah itu sangat banyak. Jadi waktu saya berkurang untuk mengajar karena adanya tugas sekolah itu Pak. Baik Bu, berarti terkendala pada waktu dan juga kesibukan dari Ibu Herlina sendiri ya Bu ya, karena Ibu sedang menjalani PPG sekarang ini dan juga sekaligus mengikuti program guru penggerak. Pasti banyak menyita waktu Ibu Herlina. Lalu kira-kira rencana apa yang Ibu Herlina lakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Kalau rencana itu saya nanti akan melatihnya membaca Pak di waktu pulang sekolah. Jadi nanti waktu pulang sekolah kan sudah tidak ada temannya nih, jadi dia tidak minder ataupun malu saat belajar membaca. Wih, ide yang bagus itu, Bu. Saya yakin nih, Bu, bisa mengajari membaca dengan teknik yang tepat dan juga di waktu yang sangat tepat, yaitu di waktu pulang sekolah. Jadi kan anak tersebut tidak merasa minder atau malu dengan temannya. Jadi itu adalah ide yang bagus, Bu. Iya Pak, insya Allah nanti minggu depan saya mulai melatih murid saya itu untuk membaca Pak. Betul sekali, Bu. Seperti kata pepatah ya, lebih cepat, lebih baik, satset gitu kan ya, Bu. Jadi kan nanti anak tersebut bisa segera membaca dan menulis. Dan juga pasti nantinya dari skala 5 bisa menjadi skala 9 atau bahkan 10 ya Bu. Dengan begitu, capaian atau ekspektasi dari Ibu Herlina sudah tercapai. Terima kasih sekali ya Bapak Mahrian, saya sekarang menjadi lebih bersemangat. Sama-sama Bu, harus tetap bersemangat ya Bu. Terus nih, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi tadi? Kira-kira komitmennya itu seperti ini Pak, kebetulan kan besok itu saya tidak ada jam mengajar. Jadi besok saya akan mengajak anak itu untuk berbicara ataupun membujuknya supaya mau belajar lagi untuk membaca bersama saya di waktu pulang sekolah. Dan nanti saya juga akan menghubungi orang tuanya untuk izin kalau anaknya ketika pulang sekolah akan pulang terlambat karena harus belajar membaca bersama saya nanti Pak di sekolah. Bagus sekali nanti itu Bu. Langsung satset cepat. Terus, siapa nanti yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Nanti mungkin saya akan mengajak guru kelas 1 dan 2 Pak, karena guru kelas 1 dan 2 itu kan mempunyai cara dan metode untuk belajar membaca dengan cepat dan tepat. Ide yang bagus itu Bu. Ibu Herlina juga dengan begitu kan juga menerapkan nilai dari guru penggerak selama ini yang sudah dipelajari, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi Ibu Herlina harus tetap semangat. Saya akan selalu mendukung Ibu Herlina dengan metode yang tepat. Pasti nanti yang tersebut bisa membaca dalam waktu 1 bulan saja Bu. Bahkan tidak menutup kemungkinan kurang dari 1 bulan sudah bisa membaca dan pasti nanti akan berhasil Bu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Mahrian. Saya sangat senang hari ini bisa berbagi cerita dengan Bapak Mahrian. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Nanti kalau Ibu sudah menjalankan rencana aksi, jangan lupa kabar-kabar ya Bu. Bagaimana proses anaknya tadi. Jangan sungkan-sungkan untuk cerita ya Bu Herlina. Saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Ibu. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak. Baik Ibu, setelah kita melaksanakan praktek coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya saat melaksanakan coaching dengan Bapak Marian itu saya merasa lega Pak dan lebih plong, seperti beban saya itu menjadi berkurang karena saya sudah berbagi cerita dengan Bapak Marian dan akhirnya saya menjadi lebih bersemangat lagi Pak karena mendapat dukungan dan apresiasi dari Bapak.